Sebelum masuk pada pembahasan ini, saya akan sedikit menceritakan Nabi Muhammad itu siapa, atau siapakah dia yang kita kenal. Beberapa orang mungkin belum mengetahui bahwa Nabi kita ini sebenarnya bukan orang Arab. Agak mengejutkan cerita ini bagi beberapa orang, tapi bagi ilmuwan tidak. Kenapa? Apa bedanya orang bodoh dengan ilmuwan? Ilmuwan ini pernah bodoh, betul Margono ya? Margono merasa tidak pernah, jadi dia merasa ilmuwan, merasa telah sampai padahal bukan belum memulai, belum berbuat. Makanya dia diterima juga di kalangan orang-orang bodoh. Di banyak tempat pokoknya dia diterima pasti di kalangan orang bodoh itu. Beda dengan orang bodoh, dia belum pernah pinter. Logis ya, mantiki ya, betul ya Ustaz Muid ya. Orang pinter pasti pernah bodoh itu. Kata siapa? Abdurrahman Ibn Khaldun, ini seorang sejarawan. Abul Iqtisad, bapak ekonomi. Abul Ijtima, bapak sosiologi, yang wafat pada tahun 808 Hijriah. Beliau katakan, al-insan, sorry terpaksa saya sebut ini kepada siapa, Divan ya, jahilun bizatihi, alimun bikasabihi. Manusia itu bodoh pada prinsipnya, memang dari sononya bodoh itu, tetapi dia menjadi pinter kalau berusaha. Kapan orang pinter? Kalau dia sesuai hadis Nabi, kalau dia terus belajar. Nabi Muhammad bukan orang Arab, bukan. Beliau orang Arab pendatang, namanya musta'ribah, dari kata ista'rabah. Jadi beliau ini isti'arab atau musta'ribah atau mu'arrab. Jadi kalian yang Jawa nggak usah sedih, kalian yang Sasak, Bugis, Sunda nggak usah sedih itu. Ya, sudah kalian jadi Indonesia saja. Jadi musta'ribah atau kadang disebut mu'arrab, mu'arrabun atau musta'ribah, bukan Arab asli. Siapakah leluhur Kanjeng Nabi? Siapa? Siapa mbahnya Nabi Muhammad? Siapa? Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim ya? Ismail bahasa Arab bukan? Ustaz ini Sibul, bahasa Arab bukan Ismail ini? Bahasa sama Madura, bukan, itu kampungan itu. Kamusnya saja tidak ada kok. Bahasa Ajam itu juga bahasa orang yang ya belum diperbaharui pengetahuannya. Itu bahasa Ibrani. Nabi Ibrahim ini berasal dari distrik itu kita katakan kampung lah atau kecamatan kalau zaman sekarang, dari distrik Ur-Keldah. Ini di Babilonia. Rajanya yang sangat populer waktu itu adalah Nebukadnezar atau Bukhtanasor. Dari distrik Ur-Keldah. Di manakah distrik Ur-Keldah itu? Ya di Irak. Ya Iran itu dulu Babilonia. Makanya namanya Ibrahim bukan bahasa Arab. Kalau Ibrahim atau Ismail bahasa Arab, coba ditasrif, itu bisa enggak itu? Jangan nyuruh Haikal Hasan, siapa? Zulkarnain pasti enggak bisa lagi, bahasa Arab saja enggak bisa kok, apalagi yang bukan bahasa Arab kan. Jadi Ismail ini adalah Arabisasi atau isti'arab atau mu'arrab dari Yishmael. Aslinya Yishmael. El ini Tuhan, artinya Elohim. Yishma diarabkan menjadi Yasma. Falah artinya apa? Yasma. Sami'a yas artinya apa? Mendengar. Jadi Ismail ini Arabisasi dari kata Yishmael, orang yang senantiasa mendengarkan Tuhan. El berarti Elohim. Beberapa tahun yang lalu saya ngajar perbandingan agama. Jadi saya cerita lengkap biasanya di buku Sejarah Tuhan, macam-macam lah ya, perkembangan bahasa dan sebagainya ya. Bukan orang Arab asli, bukan. Makanya pribadinya tidak seperti orang Arab. Kalau Anda mau tahu orang Arab seperti apa, mari kita buka surat At-Taubah. Ini orang Arab asli loh ya. Yang mabuk Arab apalagi itu, yang Arab KW ya. Ini Arab asli ini. Ada di surat At-Taubah ayat 97-98. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wallahu alimun hakim. Paling kafir, paling munafik orang Arab itu.
bukan kata saya, kata Quran, Taubah 97. Mereka tidak mengetahui la ya'lamu hududa ma anzalallah, tidak tahu dan memang tidak peduli pada undang-undang, pada hukum Tuhan, nggak peduli itu. Ma anzalallahu ala rasulih, kepada yang diturunkan kepada Nabi. Sebagian dari orang Arab gurun ya, sobat gurun itu, wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Mereka beranggapan kalau infak ini buang-buang duit, dan yatarabbasu bikumud dawair, menginginkan Nabi celaka dan mati. Arab asli itu. Ya, paham ya? Jadi kalian tidak usah sedih itu. Tampangnya tidak kayak Arab, kemudian pakaian tidak Arab, tidak usah sedih, santai saja. Quran itu nilai, Islam itu nilai. Perintahnya hanya pakai menutup aurat, silahkan sesuaikan dengan kebudayaan masing-masing. Boleh triplek, boleh terpal, boleh karpet, boleh pakai genteng, kardus, silahkan. Tidak harus gamis itu. Gamis bagus kalau pakai sholat, kalau pakai demo ya enggak. Sudah paham sampai di sini ya? Jadi Kanjeng Nabi bukan orang Arab asli, bukan. Mari kita uji pernyataan ini apa benar atau tidak. Jangan langsung percaya. Gitu. Filosof mereka tidak percaya sebelum membuktikan. Benar itu benar setelah dibuktikan. Leluhurnya Kanjeng Nabi misalnya, namanya orang Arab jahiliyah ya waktu itu ya, tradisinya. Tapi leluhur mbah-mbahnya Kanjeng Nabi ini berbeda. Mereka semua para petualang. Jadi para traveler. Kadang disebut spasialis atau traveler, para petualang, traveler ya. Misalnya mbahnya Nabi yang ke-6 kalau tidak salah, Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdi Manaf, bin Qusay, yang ke-5. Beliau disebut Qusay karena sering berpetualang. Kalau kita baca Barzanji itu nama aslinya Ismuhu Mujammi', nama aslinya Sayyid Mujammi', Tuan Mujammi'. Sumiya bi Qusayyin, ia dikasih nama Qusay, dijuluki Qusay litaqasihi, karena beliau sering berpetualangan ke banyak negara, baik untuk kepentingan belajar, kemudian berdagang dan lain-lain. Nanti mbahnya Nabi yang ke-11 betul-betul memang ahli ekonomi, seorang ekonom, ahli perniagaan. Yang Qusay yang ke-5 tadi kan, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Fihr ini julukannya Quraisy. Bahasa Arab kuno itu kursun artinya uang. Quraisy ahli di bidang uang, ahli di bidang perekonomian. Jadi kalau Ustadz amatir pasti tidak paham ini. Apalagi Ustadz YouTube ya yang tidak punya guru, tidak pernah mondok, tidak pernah belajar di mana-mana, tidak pernah di pesantren itu. Tahu-tahu langsung fatwa gara-gara bikin video YouTube 2 menit misalnya itu. Nah, mereka, siapakah mereka? Mungkin seperti Arab gurun tadi itu. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan, kemudian yajdaru Allah yang lamu hududa ma anzalallahu ila rasulih, kemudian yatarabbasu bikumud dawair. Nah, itu yang Arab gurun itu, Arab asli itu seperti itu. Maka tidak heran kalau watak-watak orang Arab itu seperti itu. Dan oleh karenanya Nabi diutus di sana. Apakah saya anti Arab? Saya cerita ini di beberapa tempat lalu dianggap anti Arab. Nama saya Arab, sama orang tua saya, mbah-mbah saya Arab semua. Yang mengkritik saya namanya Wahono, ya kan? Namanya Wahono, namanya Rukiman itu, Markimin, namanya itu, ya, yang mengkritik saya itu. Yang bahasa Arab cuma tahunya akhi sama ukhti saja itu, sama liko, sama poligami. Nah, itu yang mereka tahu. Jadi Fihr itu Quraisy. Makanya Anda cari ya ayat yang menceritakan Arab, yang Arab gurun seperti tadi itu, Arab asli itu. Tapi kalau Quraisy, mbah-mbahnya Nabi pasti ceritanya baik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li ila fi Quraisyin ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li ila fi Quraisyin, oleh karena bangsa Quraisy. Lalu Quraisy ini menjadi klan yang ahli di bidang perekonomian. Nama aslinya Fihrun. Nama aslinya Quraisy itu Fihr. Disebut Quraisy karena dia ahli di bidang kurs. Jadi kurs ini bukan bahasa Inggris, bahasa Arab, kurs itu. Maksud saya begini, saya bisa bacakan banyak hadis bahwa Arab dengan non-Arab sama.
Yang membedakan dia bertakwa atau tidak, itu dia. Dan itu sesuai ayat Quran. Apa orang bukan Arab bisa jadi ilmuwan? Banyak ahli hadis itu. Ahli hadis itu bahkan bukan cucunya Nabi. Anda tahu Imam Bukhari dari mana? Abdullah Ahmad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardisbah al-Bukhari. Orang mana? Justru orang Soviet. Pecahan sekarang yang makamnya ditemukan oleh Bung Karno waktu itu. Kalau Anda baca ahli hadis Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Daruqutni, Ahmad, Abu Dawud, Ad-Dailami, atau Broni yang ngarang Mujam itu, Mujam Al-Kubra itu, Al-Kabir. Banyak diantara mereka bahkan memang bukan orang Arab. Failasuf, para sufi itu banyak bukan orang Arab. Artinya Arab atau tidak itu sama saja. Jadi mbahnya Nabi ini petualang, di samping juga ekonom. Kemudian Sayyid Abdul Muthalib itu takmir masjid, pengelola daripada Ka'bah itu. Memang orang Arab dulu namanya lucu-lucu ya, namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian Abbas ini artinya orang yang merengut terus, bermuka masam, dari kata abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Jadi ketika Sayyid Abdul Muthalib, ketika istrinya hamil, siapa nama istrinya? Tentu saja Bu Thalib ya. Bu Thalib itu Ibu Thalib, istrinya hamil. Sayyid Abdul Muthalib ini cemas dengan segala bentuk ketidakadilan, penindasan. Lantas apalagi itu pakliknya Nabi ya, paman daripada baginda Nabi. Kemudian cemas dengan mereka yang menyembah berhala dan lain-lain, maka bermuka masam. Orang yang merengut terus, Abbas artinya merengut itu, merengut pada cemas kepada masam, tidak suka kepada penganiayaan, ketidakadilan, perbudakan dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana kalau ada hadis Nabi bahwa kecintaan saya kepada Arab ini karena 3 hal. Selain Arab ini bahasa Quran, li'anil Arabi, karena saya orang Arab. Betul, tapi Nabi bukan Arab asli. Nah, itu yang patut dipahami itu. Supaya begini ya, dan memang di Quran itu semua dimuliakan oleh Allah itu. Yang kafir, yang Yahudi, yang Hindu, yang Konghucu. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat. Allah memuliakan, sungguh-sungguh memuliakan semua anak cucu Adam itu. Suku ya, salah satu suku yang rasis itu adalah bangsa Arab. Itu sangat rasis itu. Merasa dirinya lebih mulia, lebih hebat. Banyak TKW disiksa ya. TKW berangkat pulang TKO itu sudah punya anak 2 langsung itu. Itu berapa kebiasaan mereka. Nah, jadi sekali lagi ini membuktikan bahwa kita berasal dari manapun tidak penting ya. Fakta yang tidak bisa kita tolak adalah kita orang Indonesia, itu fakta itu. Kita suku apa itu tidak terlalu penting. Yang penting adalah bagaimana kita punya kontribusi untuk agama, untuk negara.